Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Imam Daki Musari Suhada dari kelas A dengan NIM 24095111183. Baiklah, dalam video kali ini saya akan mengerjakan tugas yaitu Case Based Learning 2 yang mengangkat tema bakteri Clostridium sp. Baiklah, bisa di next slide. Selanjutnya, kasus yang saya angkat pada video kali ini yaitu pengalaman saya saat magang di klinik hewan pada liburan semester lalu, yaitu letaknya di JJ Vet Denpasar. Bisa di next slide. Mari kita lanjutkan saja dengan latar belakang, yaitu seorang pemilik membawa anjingnya ke klinik hewan dengan gejala lemas, muntah, diare berdarah, dan kehilangan nafsu makan. Hasil uji cepat menunjukkan positif canin parvovirus. Namun, pada pemeriksaan feses yang lebih lanjut ditemukan adanya bakteri Clostridium sp yang menunjukkan adanya infeksi sekunder bakteri akibat kerusakan mukosa usus yang disebabkan oleh parvovirus. Kondisi ini kemudian didiagnosa sebagai Clostridiosis sekunder yang memperparah gejala klinis dari parvovirus. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah pembahasan. Clostridium sp merupakan bakteri gram positif berbentuk batang, berspora dan bersifat anaerob obligat. Bakteri ini secara normal dapat ditemukan dalam jumlah kecil di saluran pencernaan hewan sehat sebagai bagian dari flora normal itu sendiri. Namun, ketika keseimbangan mikroflora terganggu, seperti pada kasus infeksi parvovirus, bakteri ini dapat berkembang biak secara berlebihan dan menghasilkan toksin yang merusak jaringan mukosa usus. Spesies yang paling sering ditemukan pada anjing adalah Clostridium perfringens dan Clostridium difficile. Keduanya mampu menghasilkan enterotoksin dan sitotoksin yang menyebabkan peradangan berat pada usus atau enteritis hemoragik. Kombinasi efek virus dan toksin bakteri ini menimbulkan diare berdarah, dehidrasi berat, dan kerusakan epitel usus. Infeksi ini termasuk dalam Clostridiosis, yaitu penyakit akibat toksin Clostridium yang dapat menyerang sistem pencernaan, otot, hingga saraf tergantung spesies dan jenis toksinnya. Pada anjing, bentuk yang paling sering adalah enterotoxic Clostridiosis yang memperburuk kondisi hewan terutama saat daya tahan tubuh menurun akibat infeksi primer seperti parvovirus. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah morfologi dari Clostridium sp itu sendiri, yaitu merupakan bakteri gram positif berbentuk batang yang berspora dan bersifat anaerob obligat. Ukurannya berkisar antara 0,3 sampai 2,0 mikrometer dan seringkali tampak sebagai basil besar dengan ujung membulat. Spora yang dihasilkan biasanya berbentuk oval dan terletak di bagian tengah atau terminal sel, memberikan tampilan khas seperti raket tenis pada pengamatan mikroskop. Bakteri ini tidak memiliki kapsul tebal seperti Staphylococcus, namun beberapa spesies dapat membentuk lapisan lender tipis yang membantu bertahan di lingkungan anaerob. Clostridium sp memiliki flagella peritiktik yang memungkinkan motilitas kecuali pada beberapa spesies non-motil seperti Clostridium perfringens. Secara kultur, koloni Clostridium biasanya tumbuh pada media darah agar dalam kondisi anaerob. Berbentuk koloni abu-abu keputihan, kadang disertai zona hemolisis. Spora yang tahan panas menjadikan bakteri ini resisten terhadap kondisi lingkungan ekstrim, sehingga mampu bertahan lama di tanah atau feses. Bisa di next slide. Adapun gejala klinis pada anjing yang terinfeksi Clostridium sp, gejala klinis umumnya muncul akibat produksi toksin bakteri yang merusak mukosa usus dan menyebabkan peradangan hebat. Pada kasus ini, anjing yang sebelumnya terinfeksi parvovirus menunjukkan gejala pencernaan yang semakin parah. Setelah terjadi infeksi sekunder bakteri, gejala yang umum ditemukan antara lain diare berdarah dengan bau busuk yang khas, muntah berulang, dehidrasi berat, perut kembung, dan kelemahan umum. Feses biasanya berwarna gelap atau disertai lendir akibat pendarahan di usus. Selain itu, dapat dijumpai nyeri abdominal dan penurunan berat badan yang sangat cepat. Pada pemeriksaan fisik, mukosa tampaknya pucat akibat anemia, dan bila infeksi sudah berat dapat menyebabkan hipotermia dan shock septik. Kombinasi toksin dari Clostridium dan kerusakan epitel akibat parvovirus yang menyebabkan kerusakan mukosa yang luas, memperburuk kondisi sistematik hewan. Bisa di next slide.
Selanjutnya adalah diagnosa. Diagnosis Clostridiosis pada anjing dilakukan melalui kombinasi pemeriksaan klinis, analisis laboratorium, dan konfirmasi toksin. Secara klinis, dokter hewan mencurigai adanya Clostridiosis ketika anjing menunjukkan diare berdarah yang berbau busuk, disertai dehidrasi dan kelemahan berat, terutama pada hewan dengan riwayat infeksi parvovirus atau kondisi imunitas rendah. Langkah awal yang dilakukan adalah pemeriksaan feses, di mana sampel diambil menggunakan teknik aseptik dan diperiksa secara mikroskopis menggunakan pewarnaan gram. Hasil positif menunjukkan adanya bakteri berbentuk batang besar, gram positif, hasil positif gram positif dengan spora khas untuk genus Clostridium. Selanjutnya dilakukan kultur anaerob pada media darah agar untuk mengonfirmasi pertumbuhan koloni dari Clostridium sp yang biasanya tampak abu-abu keputihan dan kadang menunjukkan hemolisis. Uji biokimia atau uji toksin ELISA dapat digunakan untuk mendeteksi enterotoksin atau toksin alfa, terutama pada Clostridium perfringens dan Clostridium difficile. Pemeriksaan tambahan seperti PCR polymerase chain reaction digunakan untuk mengidentifikasi gen penghasil toksin spesifik, sehingga memastikan bahwa infeksi memang disebabkan oleh strain toksigenik. Diagnosis banding perlu dilakukan terhadap bakteri enteropatogen lain seperti Salmonella spp, E. coli, dan Campylobacter spp untuk memastikan etiologi dari penyakit. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah upaya pencegahan. Dalam kasus anjing dengan infeksi Clostridium sp sekunder akibat parvovirus, penanganan utama oleh dokter hewan difokuskan pada stabilisasi kondisi pasien, pengendalian infeksi, serta pencegahan dehidrasi dan sepsis. Langkah awal yang dilakukan dokter hewan adalah memberikan terapi cairan intravena IV fluid terapi untuk mengatasi dehidrasi berat dan kehilangan elektrolit akibat muntah dan diare. Cairan yang umum digunakan meliputi Ringer laktat atau NaCl 0,9% disesuaikan dengan derajat dari dehidrasi hewan tersebut. Selanjutnya diberikan antibiotik spektrum luas yang efektif terhadap bakteri anaerob seperti metronidazole atau kombinasi ampicillin ditambah endrofloxacin untuk menghambat pertumbuhan Clostridium sp dan mencegah penyebaran sistemik. Selain itu, dokter hewan juga memberikan antiemetik ondansetron atau maropitan untuk mengurangi muntah, serta probiotik untuk membantu memulihkan keseimbangan mikroflora usus yang rusak. Jika pasien masih bisa makan, dilakukan diet lunak rendah lemak dan tinggi protein mudah cerna untuk mendukung pemulihan mukosa pencernaan. Dari sisi pencegahan, dokter melakukan disinfeksi rutin kandang dan area isolasi pasien dengan disinfektan berbasis klorin atau glutaraldehid, karena spora Clostridium sangat tahan terhadap panas dan bahan kimia biasa. Dokter juga memberikan edukasi kepada pemilik untuk memastikan vaksinasi parvovirus lengkap dan menjaga kebersihan lingkungan serta makanan. Tindakan tersebut dilakukan untuk mencegah infeksi ulang dan meminimalisirkan kontaminasi lingkungan dan menurunkan risiko penyebaran antar hewan di klinik. Bisa di next slide. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan. Kasus ini menunjukkan bahwa Clostridiosis pada anjing sering terjadi sebagai infeksi sekunder pada kondisi imunitas tubuh yang menurun, seperti pada infeksi parvovirus. Clostridium sp, khususnya Clostridium perfringens atau Clostridium difficile, merupakan bakteri gram positif berspora dan bersifat anaerob obligat yang dapat memproduksi toksin penyebab kerusakan mukosa usus. Kerusakan epitel usus akibat parvovirus menciptakan lingkungan ideal bagi bakteri ini untuk berkembang dan menghasilkan toksin, sehingga menimbulkan diare berdarah, dehidrasi berat, dan komplikasi sistemik. Penanganan kasus di klinik berfokus pada stabilisasi pasien, pengendali infeksi bakteri, dan pencegahan dehidrasi melalui pemberian cairan antibiotik dan terapi suportif lainnya. Dengan demikian, infeksi Clostridium sp tidak hanya menjadi komplikasi dari penyakit virus, tetapi juga merupakan faktor penting dalam memperparah prognosis pasien, sehingga deteksi dini untuk pengelolaan cepat sangat diperlukan dalam praktik kedokteran hewan. Bisa di next slide. Selanjutnya adalah saran. Pemilik hewan memiliki peran besar dalam mencegah terjadinya penyakit pencernaan seperti Clostridiosis, terutama pada anjing muda yang rentan terhadap infeksi virus seperti canine parvovirus. Oleh karena itu, pemilik disarankan untuk memastikan program vaksinasi dilakukan secara lengkap dan tepat waktu, karena kekebalan terhadap parvovirus sangat berpengaruh dalam mencegah infeksi sekunder oleh bakteri seperti Clostridium sp. Kebersihan lingkungan juga menjadi faktor penting. Kandang, tempat makan, dan area bermain anjing harus dibersihkan serta
serta didesinfeksi secara rutin menggunakan disinfektan yang efektif membunuh spora bakteri seperti larutan klorin. Sisa feses sebaiknya segera dibersihkan karena spora Clostridium dapat bertahan lama di lingkungan yang lembab dan menjadi sumber infeksi bagi hewan lain. Sekian dari tugas video saya. Jika ada kesalahan baik dari ucapan atau tindakan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.